film ini menceritakan tentang 9 penambang batu bara yang berjuang bertahan hidup setelah ledakan metana yang sangat besar, di mana pada awalnya penambang ini hanya berjumlah 8 orang. Di awal film diperlihatkan betapa berbahayanya pertambangan di bawah tanah. Pertambangan ini dalamnya sekitar 2 mil dari permukaan bumi. Di scene ini diperlihatkan 8 petambang ini dalam keadaan bahaya karena adanya metana yang terbang terbawa arus ke arah mereka. Beruntungnya dengan sigap mereka menutupi itu dengan kain sehingga dengan cepat dapat menghalangi arus metana itu. Singkat cerita, mereka berhasil melewati rintangan itu dan mereka kembali ke permukaan bumi. Saat ini mereka semua lagi galau, di mana mereka bingung harus memilih antara lanjut atau kembali pulang ke rumah masing-masing. Di lain sisi, mereka berpikir jika mereka pulang, maka keluarga mereka akan kelaparan dan tidak mendapatkan slip gaji. Tapi resiko terbesarnya jika mereka kembali ke tambang, maka kemungkinan besar mereka akan mati dan tidak bisa melihat keluarganya lagi. Jack yang menjadi ketua kru mereka pun mengajak mereka untuk kembali, tetapi Kenny membantah. Kenny tetap memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan ini demi menghidupi keluarganya. Kenny dan Jack sempat melakukan perdebatan panjang, tetapi langsung saja mereka semua memutuskan untuk voting dan melakukan pemungutan suara. Dan 7 dari mereka memutuskan untuk ikut kembali ke tambang batu bara tersebut, di mana yang tidak setuju hanyalah Jack seorang. Jack yang kalah di pemungutan suara pun mengalah dan dia berkata kepada Kenny, di mana mereka berdelapan harus pergi, tetapi Ryan anak Kenny tidak boleh ikut. Kenny menjawab, "Apa yang anakku lakukan bukan urusanmu, kakak." Dan Jack pun pergi. Sebelum mereka berangkat ke pertambangan, mereka semua izin ke keluarga mereka masing-masing terlebih dahulu. Istri Jack yang sangat mencintainya memberikannya kalung salib dan berkata kalau Tuhan akan selalu melindungimu dan tetaplah pakai kalung ini ya sayang. Di sisi lain, Kenny tetap memaksa anaknya Ryan untuk ikut ke pertambangan bawah tanah. John yang melihat pertengkaran kedua ayah anak ini pun berkata kalau Ryan itu masih berumur 18 tahun dan Kenny berkata, "Dulu waktu 18 tahun kita sudah berperang, John." Jack yang melihat Teresa pun menghampirinya. Diketahui Teresa adalah operator pertambangan ini. Jack berkata kepada Teresa kalau pompa bah di tambang 9 kondisinya sangat kritis, dan Teresa menjawab perkataan Jack kalau mereka semua belum menggali cukup batu bara untuk mereka mendapatkan dana. Dengan sangat kesal, Jack pun pergi meninggalkan Teresa. Singkat cerita, mereka pun berangkat ke pertambangan itu dan akhirnya Ryan ikut karena selalu dipaksa oleh ayahnya. Perjalanan mereka yang melewati lorong-lorong tanah sangat mulus dan mereka akhirnya sampai di tempat pertambangan mereka. Sesampainya di sana, mereka semua langsung berpencar dan mengambil tugas masing-masing. Di sana, mereka melakukan pengeboran untuk menggali batu bara lebih dalam dan lebih banyak lagi. Jack yang selalu siap siaga akan semua keadaan datang menghampiri Ryan dan
Dia menjelaskan kepada Ryan rute pelarian yang ada di pertambangan itu. Di sana ada 3 jalur, yaitu jalur utama, di mana jalur ini adalah jalur yang mereka lewati saat masuk ke pertambangan ini. Yang kedua, jalur melalui saluran udara yang berada di sepanjang jalur konveyor. Yang ketiga, perlindungan tersembunyi yang sering disebut oleh mereka dengan istilah peti mati keselamatan. Diketahui di peti mati ini ada berbagai alat penyelamatan seperti oksigen, udara, dan telepon genggam. Look right here. Tiba-tiba, sistem kelistrikan di daerah pertambangan mereka padam. Salah satu dari mereka minta izin kepada Jack untuk pergi ke stasiun kelistrikan, dan ternyata di sana semua panel-panelnya rusak, tersambar petir. Akibat sambaran petir itu ternyata mengakibatkan panel itu mengeluarkan percikan api, sehingga dengan cepat memicu ledakan metana. Ledakan metana itu mengakibatkan goncangan yang sangat dahsyat. Dinding dan tembok di sana retak dan runtuh. Mereka semua panik dan berusaha menyelamatkan diri. Kenny, ayah dari Ryan, sempat pasrah dengan keadaan. Beruntungnya, Ryan menarik dan menyelamatkannya. Akibat dari ledakan itu, 5 dari mereka meninggal dunia. Mereka semua tertimbun reruntuhan tebing, dan kini yang masih bertahan hidup adalah Ryan, Kenny, Jack, dan John. Mereka yang melihat teman-teman mereka tewas memutuskan untuk meninggalkan mereka dengan berat hati dan mencari jalan keluar dari tambang itu. Baru berjalan sebentar saja, tiba-tiba kabut asap datang sangat tebal, dan dengan cepat mereka memasang tirai sebagai perlindungan pertama. Jack menyuruh Ryan untuk memukul tiang langit-langit menggunakan palu dengan tujuan dan berharap ada seseorang di atas sana yang mengetahui keberadaan mereka. Ryan terus memukul langit-langit itu sambil berteriak minta pertolongan. Sementara kabut asap semakin banyak dan semakin tebal, membuat mereka susah bernapas. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan sisa oksigen terakhir yang mereka miliki, di mana masker oksigen itu hanya bertahan sampai 1 jam saja. Dan sebelum oksigen itu habis, mereka harus bisa keluar dari pertambangan itu. Dengan tertatih-tatih, mereka terus melanjutkan perjalanan, dan mereka menemukan telepon dan langsung menghubungi Teresa. Mereka melaporkan kalau jumlah mereka tinggal berempat. Mereka dalam perjalanan menuju North Main melalui jalan utama. Belum selesai berbicara, tiba-tiba tembok di sana runtuh kembali dan telepon itu pun terputus. Akibat dari reruntuhan itu, luka mereka semakin banyak dan kaki John terhimpit oleh bebatuan. John menangis histeris, sementara Jack dan lainnya berusaha menarik kaki John. Jack melihat pintu geser. Jack menyuruh Ryan untuk membantu John, sementara Jack dan Kenny berusaha membuka pintu geser itu. Di sisi lain, Teresa melaporkan ke tim penyelamat
kalau di tambang nomor 9 terjadi ledakan metana dan 4 dari 9 penambang itu terjebak di kedalaman 2 mil bawah tanah. Tim penyelamat itu berkata kalau mereka akan menyelamatkan petambang itu, tapi setelah keadaan mulai membaik. Teresa yang khawatir berkata kalau sisa oksigen mereka hanya 30 menit lagi. Karena tim penyelamat itu tidak berani mengambil resiko, maka mereka memutuskan untuk menunggu sampai keadaan di pertambangan itu membaik. Sementara di pertambangan, Jack dan Kenny yang berusaha membuka pintu geser itu tiba-tiba dihampiri bahaya baru. Saat mereka berhasil membuka pintu geser itu, tiba-tiba air muncrat sangat deras sehingga membuat mereka hanyut terbawa arus air. Dan sekali lagi mereka harus bersedih karena kehilangan teman mereka. John meninggal dunia. Merasa keadaan sudah mulai membaik, tim penyelamat turun ke pertambangan. Tim itu berjalan menggunakan tali yang tujuannya supaya mereka tahu sudah sejauh mana mereka melangkah. Singkat cerita, petambang itu berhasil dari genangan air itu dan mereka tiba di peti keselamatan. Sayangnya, saat membuka peti itu, ternyata peti itu kosong. Mereka menggunakan telepon yang di sana pun tidak berfungsi. Mereka bertiga kehilangan harapan. Kenny menyesal telah membawa anaknya ke pertambangan itu dan dia minta maaf kepada anaknya. Tetapi Ryan dengan ikhlas memaafkan ayahnya. Jack yang panik tiba-tiba melihat tangan yang sedang bergerak. Ternyata tangan itu adalah tangan Daniel. Daniel sempat berhasil berlari ke peti penyelamatan itu dan tangannya tertimpa reruntuhan batu. Beruntungnya di sana masih ada oksigen. Daniel yang ingin selamat dan ingin menyelamatkan teman-temannya menyuruh Jack untuk memotong tangannya. Jack yang tidak punya pilihan memotong tangan Daniel menggunakan gergaji. Daniel berteriak kesakitan, tetapi dia terus bertahan dan melawan rasa sakit itu. Karena tak kunjung putus menggunakan gergaji, akhirnya Jack mengambil sekop dan akhirnya tangan Daniel berhasil terpotong. Daniel langsung merangkak dan mencari pertolongan, dan Daniel menemukan telepon, langsung menelepon Teresa dan berkata untuk meledakkan tembok sekarang menggunakan dinamit di panel timur dan harus menembus dindingnya. Daniel pun tiba-tiba pingsan. Teresa langsung bergerak cepat mengambil dinamit dan mengantarkannya ke tim penyelamat mengikuti tali yang disediakan oleh tim penyelamat tersebut. Tiba-tiba Ryan sesak napas dan ayahnya langsung memberikan masker oksigennya kepada Ryan. Jack juga memberikan maskernya kepada Kenny dan melepaskan kalung salibnya yang diberikan oleh istrinya dan memberikannya kepada adiknya Kenny, di mana Kenny adalah adik kandung dari Jack.
Kenny pun menangis sambil memeluk anaknya. Perlahan mereka sudah kehabisan tenaga dan oksigen. Mereka kini dalam keadaan setengah sadar. Saat tim penyelamat akan meledakkan dinamit itu, Jack, Kenny dan Ryan bersandar di dinding. Penyelamat itu berteriak agar mereka pergi dan menjauh dari dinding itu, karena dalam selang 10 detik mereka akan meledakkan dinding itu. Dalam hitungan ketujuh, Ryan sadar dan mencoba untuk bangkit dan menarik ayahnya menjauh dari dinding itu. Di hitungan ketiga, dia belum sempat menarik Jack dan seketika dinding itu pun diledakkan oleh tim penyelamat itu. Scene pun dilanjutkan dengan memperlihatkan pertemuan keluarga para petambang itu. Dari ke-9 petambang itu, hanya 3 dari mereka yang selamat, yaitu Kenny, Ryan, dan Daniel. Ryan akhirnya bekerja di peternakan, bukan di pertambangan lagi. Sementara Kenny dan Daniel pensiun dari dunia pertambangan. Film pun tamat.